Pemirsa, dari hasil stres tes OJK terlihat kondisi perbankan nasional masih aman jika rupiah mencapai level 14.000. Namun jika rupiah sudah menembus level 15.000, ada 5 bank yang permodalannya berpotensi tergerus. Nilai tukar rupiah yang belakangan terus menurun membawa kekhawatiran di sektor perbankan. Jika rupiah terus melemah, bank-bank bisa berada dalam kesulitan. Ini terlihat dari hasil stress test yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika rupiah mencapai level 14.000, perbankan nasional masih dalam tahap aman. Namun jika rupiah sudah menembus level 15.000, ada 1-5 bank yang profil resiko per modalnya akan tergerus. Mereka adalah dengan profil resiko peringkat 4 atau 5 dengan rasio kecukupan modal di level 12% hingga 13%. OJK menyatakan ada 2 jenis risiko yang dapat menimpa perbankan jika rupiah terpuruk ke level 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pertama, resiko first round effect melalui resiko pasar. Artinya jika perbankan memiliki exposure falas besar yang sifatnya jangka pendek, laba rugi perbankan akan terpengaruh pelemahan rupiah. Kedua, resiko second round effect, yaitu melalui rasio kredit bermasalah atau non-performing loan. Ini bisa menimpa bank yang menyalurkan kredit kepada debitur yang usahanya bersentuhan dengan komponen-komponen impor atau juga penggunaan falas. Jika rupiah melemah hingga 15.000, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio bank-bank tersebut bisa tergerus. Depresiasi rupiah bisa memicu naiknya rasio kredit bermasalah atau non-performing loan. Selain pelemahan rupiah, stress test itu juga memasukkan unsur pelemahan harga komoditas dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Atas hasil stress test itu, OJK akan memperketat pengawasan terhadap kelima bank itu. Ya, pemirsa, seberapa kuat perbankan Indonesia menghadapi pelemahan rupiah yang makin terpuruk? Kita akan membahasnya bersama Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawasan Perbankan 3, Irwan Lubis. Selamat malam, Pak Irwan. Malam, Pak Adi. Pak Irwan, 15.000, ini skenario-nya 15.000, ada 5 perbankan yang harus diwaspadai atau diawasi begitu ya. Kalau misalnya ini skenario-nya dikembangkan sampai berapa level rupiah, Pak? Terima kasih Pak Adi. Mungkin gini, saya ingin melakukan pelurusan dulu ya. Jadi stress test itu hanya kita mengantisipasi sejauh mana misalnya dampak beberapa variabel ekonomi, antara lain bisa pelemahan nilai rupiah, bisa penurunan pertumbuhan ekonomi, bisa juga pengaruh dari inflasi, bisa juga pengaruh dari suku bunga. Nah, terkait dengan stress test yang dilakukan, sebenarnya kalau kita lihat dari kecukupan modal berdasarkan perhitungan capital adequacy ratio sesuai dengan profil risiko, sebenarnya pengaruh dari depresiasi rupiah itu tidak terlalu signifikan. Karena apa? Saya bisa jelaskan. Karena begini, bahwa transmisi pengaruh dari depresiasi nilai rupiah itu tercermin dari risiko pasar. Nah, kita mengetahui bahwa bank-bank yang terkena risiko pasar adalah bank-bank dengan jenis atau kategori itu bank devisa. Nah, saat ini posisi bank devisa itu mungkin katakanlah ada bank swasta nasional devisa ditambah 4 bank persero tambah bank asing, mungkin jumlahnya sekitar 53 bank. Dan itu bisa kita lihat bagaimana rasio posisi devisa neto. Nah, posisi devisa neto itu adalah perhitungan dari profil aset dan liabilities, di mana nilai absolutnya dibagi dengan modal, rasionya itu harus di bawah 20%. Nah, saat ini secara individual yang diamati oleh pengawasan OJK, rasio bank itu berada dalam threshold yang rendah. Tadi threshold 20%. Posisinya berada antara 2,5 sampai 10%. Dan yang paling juga kita bisa lihat posisinya sekarang adalah long. Long position. Yang jadi, data yang Januari itu kalau tidak salah 1,68% ya? Iya. Itu secara industri. Itu secara rata-rata bulan Januari. Yang Anda katakan tadi data per individual. Jadi dia jadi 53 bank yang katakanlah bank devisa itu rasio antara 2,5 sampai 10%. Dan itu posisinya adalah posisi long. Nah, artinya kalau posisi long, kalau terjadi depresiasi rupiah, katakanlah
hari ini rupiah turun sampai 1.000, itu malah memberikan positif bagi laba rugi bank. Kecuali kalau dia posisi short. Kalaupun short, nah itu katakanlah dia akan terimpact kepada laba rugi. Nah, tergantung sebesar mana shortnya. Tapi kalau misalnya posisi PDN-nya cukup terjaga jauh di bawah threshold, even dia posisi short itu masih bisa diabsorb dengan posisi yang saat ini structure income itu masih berasal dari bunga. Bagaimana kalau ada perbankan atau bank yang memang menyalurkan kredit dalam bentuk falas tapi sementara pendapatan mereka dalam rupiah, ini juga akan merugikan, Pak? Ini juga akan terdampak artinya? Oh, itu sudah pasti. Artinya kalau ini kan berapa banyak bank yang seperti itu di Indonesia? Menurut saya begini, kita sudah menerapkan namanya manajemen risiko. Itu sudah kita terapkan di industri perbankan sejak tahun 2004. Jadi di dalam pemberian kredit ada komite manajemen risiko pemberian kredit. Saya kira nature-nya adalah setiap debitur itu dilihat juga dari mana sumber dari cash flow-nya. Otomatis kalau pemberian kredit falas diharapkan adalah income-nya itu juga berasal dari falas. Itu yang kita kenal sebagai natural hedging. Kalau misalnya terjadi sebaliknya, ini memang kita akan pertanyakan dari manajemennya. Kok bisa terjadi seperti itu? Baik, Pak, ini kan stress test untuk melihat bagaimana kekuatan perbankan ini digabungkan dengan indikator depresiasi rupiah. Sampai level berapa rupiah ketika perbankan kita masih dalam level aman? Karena kita tidak tahu minggu depan, minggu lalu saja kita masih bicara 13.000, minggu sekarang tiba-tiba sudah 14.000, kita tidak tahu minggu depan, kita berharap membaik, tapi kita perlu tahu skenario-skenarionya mungkin. Jadi Mas, kalau kita lihat tadi bahwa tadi seperti saya katakan, struktur dari perbankan kita untuk transmisi dari market risk itu impact-nya nggak terlalu, tetapi second round tadi disebut bahwa dari sisi second round impact-nya itu akan terjadi apabila debitur yang dibiayai terhit dari depresiasi rupiah. Berarti akan terjadi kenaikan NPL. Artinya apa? Kalau NPL meningkat, berarti akan ada tambahan cadangan kerugian atau provision yang harus dibentuk. Nah, seberapa besar cadangan? Kalau cadangan semakin besar dibentuk, itu akan mempengaruhi laba rugi. Pada saat posisi bank lebih banyak pembentukan cadangan dibandingkan income-nya, otomatis akan terjadi negatif income. Antisipasi NPL naik apa yang akan mungkin diterapkan oleh OJK? Karena kita ketahui bahwa DP pun diturunkan, LTV juga kebijakan ini seolah-olah kontradiktif begitu, Pak. Jadi kalau kita lihat, padahal resiko NPL sedang kita khawatirkan. Jadi kalau kita lihat ya, sampai dengan posisi bulan Juni, NPL itu berada di gross 2,55%. Secara net berada di 1,2%. Nah, artinya begini, kalau kita lihat memang ada tekanan terhadap NPL, tapi saat ini memang rambatannya itu tidak terlalu cepat ya. Mungkin dia tumbuh 0,01. Tetapi ini harus kita antisipasi dan kita waspadai. Dan bagusnya lagi, dari hasil pengawasan OJK, prudential meeting yang kita lakukan, kita selalu meminta kepada manajemen untuk memenuhi baik cadangan kerugian penurunan nilai maupun provisionnya itu minimal 100%, 100% dari kebutuhan. Nah, sekarang ini dengan NPL 2,55 itu absolutnya mungkin sekitar 90 triliun. Memang ada kekhawatiran kita, terutama yang kredit yang kita sebut kualitas rendah, yaitu yang kolektibilitas 2. Itu memang kalau kita lihat dari awal tahun sampai dengan posisi sekarang, itu trennya meningkat. Nah, ini posisi kredit ini dia bisa dua arah. Artinya bisa membaik, kembali ke lancar, atau dia memburuk. Kalau memburuk dia akan menjadi NPL dan dia akan terjadi pembentukan provision. Nah, oleh karena itu relaksasi yang kita lakukan, relaksasi di restrukturisasi, ketentuan restrukturisasi kredit, saya kira itu salah satu kebijakan yang sangat wise ya dari OJK. Karena apa? Ini juga akan membantu sebelum kredit terjun ke NPL itu sudah dilakukan proses istilahnya apakah di restructuring atau di recondition. Ada mekanisme yang mengantisipasi NPL membengkak begitu ya. Baik, Pak Irwan, nanti kita masih punya satu segmen lagi. Ini kan OJK dibentuk untuk kemudian tata kelola keuangan di Indonesia lebih terstruktur begitu ya. Salah satunya adalah menghadapi dampak-dampak buruk seperti salah satunya adalah krisis. Apa yang sudah disiapkan? Apakah sudah punya protokol-protokol tertentu dari OJK? Kita ingin tahu dan kita akan membahasnya setelah jeda yang satu ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.